dipersembahkan oleh pemirsa. Hilaf kerap menjadi dalih para pelaku pembunuhan usai mengeksekusi sadis korbannya. Tapi kenapa kasus demi kasus terus terjadi? Bermotif sederhana tapi dengan cara-cara menghilangkan nyawa yang luar biasa kejinya. Ada apa dengan masyarakat kita? Telah hadir seorang psikolog forensik, Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Kalau kita bicara dari segi kualitas dalam tanda kutip kejahatan, bagaimana kejahatan itu dilakukan, makin lama makin variatif dengan cara-cara yang tidak terpikirkan, di luar batas rasanya memikirkan bagaimana kejahatan itu dilakukan. Setiap orang punya potensi melakukan kekerasan, dan faktanya kekerasan tidak melulu perilaku yang haram. Agama, negara juga melegalkan aksi kekerasan hingga batas tertentu. Misalnya hukuman penggal, orang yang mencuri dipotong tangannya, ditembak mati. Bukankah itu kekerasan juga sesungguhnya? Tetapi kekerasan yang dilegalkan atas nama hukum demi menciptakan keteraturan, demi menciptakan ketertiban, kepastian hukum. Ada alasan pembenaran. Betul. Jadi ringkas kata tidak ada itu yang namanya keinginan untuk menghilangkan bibit-bibit kekerasan dari manusia. Tidak mungkin. Yang paling realistis adalah bagaimana mengelola bibit-bibit atau potensi kekerasan itu. Oke. Katakanlah argumennya itu inherent ada di setiap orang. Tetapi kan kemudian ada yang menyalurkan itu, ada yang bisa mengelola itu. Bagaimana menjelaskan orang-orang yang memilih untuk menyalurkan itu dengan cara-cara yang luar biasa keji? Dengan asumsi bahwa orang secara sengaja menyalurkannya ya. Harus kita juga antisipasi ada orang-orang yang tidak sengaja menyalurkan potensi kekerasan itu. Namun terlepas dari itu, kalau kita bicara perilaku, Mbak Nana, termasuk perilaku kekerasan, abnormalitas, apapun itu, sesungguhnya kita tidak cukup hanya bicara tentang faktor dalam atau faktor disposisi. Kita juga harus mempertimbangkan adanya faktor situasi, lingkungan. Nah, kenapa ada orang yang memutuskan untuk tidak mengekspresikan kekerasan? Bisa jadi karena kendalanya ada pada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yang sering kita abaikan ketika kita coba kaitkan ke proses hukum. Kenapa? Dalam proses hukum yang kita tagih adalah pertanggungjawaban si terdakwa, pertanggungjawaban si individu. Lupa bahwa si individu, si terdakwa juga dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, kita ambillah beberapa contoh kasus yang malam ini kita bicarakan di Mata Najwa. Kasus mutilasi di Riau. Ketika ada 4 orang ada 7 orang korban, 4 orang pelaku yang membunuh, mensodomi, memutilasi, memotong alat kelamin, menjual, mengkonsumsi segala hal yang di luar batas akal manusia orang bisa melakukan itu. Bagaimana menjelaskannya? Sayangnya tidak ada penjelasan tunggal tentang fenomena mutilasi. Karena paling tidak ada 2 kemungkinan, bahkan mungkin 3 kemungkinan ya. Satu, bahwa mutilasi dilakukan sebagai sebuah ekspresi ledakan emosional susulan. Jadi tidak cukup bagi orang ini mengekspresikan amarahnya, dendamnya, sakit hatinya dengan cara menghabisi korban, tapi harus diikuti dengan aksi susulan, yaitu memotong-motong, mencacah-cacah korbannya agar perasaan lega itu muncul. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mutilasi dilakukan untuk tujuan instrumental, untuk mendapatkan manfaat tertentu, mulai dari lolos dari hukum karena berhasil menghilangkan barang bukti, atau juga untuk kepentingan mendapatkan kesaktian, mendapatkan uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau yang ketiga, kalau pelaku ternyata orang yang tidak waras, maka berbagai macam asumsi tentang 2 motif itu tadi terabaikan. Kenapa? Kalau sudah bicara tentang orang yang tidak waras, rasionalitas tidak berjalan, akal sehat tidak berfungsi, tidak ada gunanya kita bicara itikat atau motif dalam kejahatan. Sistem hidup yang sengit penuh kompetisi mencetus depresi menerbitkan agresi. Pembunuhan menjadi pertunjukan. Agresi murka disiapkan menjadi histeria. Mutilasi bukan lagi penghilangan barang bukti tapi sebentuk pernyataan diri. Heboh media miskin makna mendorong kejahatan berganda. Murka sesaat menyulut pembunuhan. Nyawa begitu mudah hilang disertai penyesalan. Harta, asmara, dan ambisi berlebihan menghalalkan kebiadaban, menggerus peri kemanusiaan. Kita perlu kembali memberi makna. Hidup manusia sungguh sangat berharga. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. Seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I get back when I heard thunder, but I'm down to one last breath, and with it
I'm 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down.